Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai mengatasi kejenuhan dalam belajar. Nah, tujuan dari layanan ini adalah mengidentifikasi berbagai macam penyebab kejenuhan dalam belajar, menjelaskan bagaimana cara mengatasi kejenuhan dalam belajar, mengklarifikasi berbagai macam perilaku yang menunjukkan sikap jenuh dalam belajar, dan menganalisis teknik yang sesuai untuk mengatasi kejenuhan dalam belajar. Nah, penyebab dari kejenuhan dalam belajar yaitu, menurut Chaplin dalam Muhyiddin Shah, kejenuhan belajar dapat melanda siswa apabila ia telah kehilangan konsolidasi salah satu tingkat keterampilan tertentu sebelum siswa tertentu sampai pada tingkat keterampilan berikutnya. Selain itu, kejenuhan juga dapat terjadi karena proses belajar siswa telah sampai pada batas kemampuan jasmaniahnya karena bosan dan keletihan. Nah, jadi akibat abang dan kakak, anak-anak ibu sudah belajar hal ini, jadi anak-anak terkadang bosan kalau belajar hal ini lagi. Atau juga anak-anak ibu juga letih dan bosan dengan situasi yang itu-itu saja, dengan waktu yang itu-itu saja, seperti itu. Nah, macam-macam keletihan pada siswa. Yang pertama adalah keletihan indera siswa. Apa itu keletihan indera siswa? Misalnya, mata abang dan kakak udah terlalu lama ngeliat layar, ya kan? Dalam belajar online. Nah, itu bisa menjadi keletihan indrawi pada siswa. Atau jangan-jangan matanya digunakan untuk main game. Ya, terlalu lama main game juga akan menyebabkan keletihan pada indrawi, ya karena maka dikurangin main gamenya. Selanjutnya juga keletihan indrawi bisa contohnya terlalu banyak berolahraga. Jadi ketika disuruh belajar jadi males, misalnya gitu kan. Atau juga misalnya terlalu banyak tidur. Nah, ini bisa juga jadi badannya jadi letih. Jadi anak-anak ibu jadi letih, gak semangat dalam belajar. Nah, bisa juga keletihan fisik. Nah, ini dia tadi ya, keletihan fisik misalnya terlalu capek berolahraga, terlalu banyak tidur, ya kan. Nah, itu bisa jadi keletihan fisik. Selanjutnya yang ketiga adalah keletihan mental. Keletihan mental itu apa, Bu? Nah, faktor penyebab keletihan mental pada siswa adalah karena kecemasan siswa terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh keletihan itu sendiri. Misalnya, aku capek terus karena kamu capek gimana? Nah, karena kamu capek, ternyata kamu tuh membuat dirimu semakin capek. Ya, aku tuh capek, aku tuh gak mau gini, aku tuh gak mau gitu, aku tuh gak mau belajar. Akhirnya apa? Dampak negatif yang ada dalam diri kalian muncul seperti itu. Nah, selanjutnya juga karena kecemasan siswa terhadap standar keberhasilan bidang studi tertentu yang dianggap terlalu tinggi, terutama ketika siswa merasa bosan mempelajari bidang-bidang studi yang tadi. Nah, misalnya nih, anak-anak ibu mau belajar IPA, fisika, atau kimia, atau juga matematika yang kalian anggap sulit misalnya, atau ternyata kesenian itu sulit bagi sebagian orang. Nah, itu yang membuat kalian akhirnya capek nih, susah banget nih belajarnya, susah banget. Akhirnya apa? Akhirnya mental kalian yang jadinya capek, akhirnya mental kalian yang jadinya letih. Itulah yang menyebabkan kalian akhirnya tidak mau belajar, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah karena siswa berada di tengah-tengah situasi kompetitif yang ketat dan menuntut lebih banyak kerja intelek yang berat. Nah, contohnya gimana, Bu? Misalnya nih, anak-anak ibu
punya abang dan kakak yang pinter banget katanya ya kan. Akhirnya abang dan kakak dituntut untuk pintar juga. Nah, atau teman-teman kalian semuanya menurut kalian pinter banget. Akhirnya apa? Kalian mau aku tuh harus lebih menang dari teman-temanku. Aku harus lebih menang dari abang kakakku. Kata mama, aku nggak boleh kalah. Kata papa, aku nggak boleh kalah. Nah, akhirnya apa? Perasaan-perasaan yang seperti ini, kayak kan kompetitifnya, keinginan terus maju tapi dalam hal yang berlebihan, akhirnya membuat kalian lebih lelah dalam mental. Seperti itu ya nak. Nah, selanjutnya yang keempat adalah karena siswa mempercayai konsep kinerja akademik yang optimum, sedangkan ia sendiri menilai belajarnya sendiri hanya berdasarkan ketentuan yang ia bikin sendiri. Gimana nih Bu? Nah, misalnya untuk belajar mata pelajaran A dibutuhkan kemampuan ini. Misalnya ada 5 atau ada 6. Cara belajarnya misalnya ada 7. Nah, sedangkan kalian belajarnya ya udahlah Bu, nggak apa-apa lah. Abang tuh sukanya baca aja. Udahlah Bu, gini aja lah. Kakak sukanya gambar aja Bu. Ya udah. Akhirnya karena kalian punya standar yang tersendiri, itu yang membuat mental kalian susah. Ya kan? Buat mental kalian letih, buat mental kalian sakit. Karena ternyata standar yang ditentukan dari mata pelajaran itu sangat banyak misalnya. Seperti itu ya nak. Nah, selanjutnya Bu, gimana sih cara mengatasi kejenuhan dalam belajar? Nah, di sini ya. Yang pertama yaitu melakukan istirahat dan mengkonsumsi makan dan minuman yang bergizi dengan takaran yang cukup. Ingat, takaran yang cukup, tidak kurang atau berlebihan, ya kan? Nah, yang kedua, mengubah atau penjadwalan kembali jam-jam dari hari-hari belajar yang dianggap lebih memungkinkan siswa lebih belajar dengan giat. Misalnya, karena sekarang belajar daring, karena sekarang masa-masa COVID, abang dan kakak jadwalnya berantakan. Nah, caranya gimana nih? Kemarin ibu udah pernah bilang sama kalian, buat jadwal belajar kalian tersendiri. Di mana kalian nyaman belajarnya, di situ kalian buat. Tapi ingat, jangan tidak belajar sama sekali ya kan? Tetap harus belajar dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya, pengubahan atau penataan kembali lingkungan belajar siswa yang meliputi pengubahan posisi meja tulis, lemari, rak buku, dan alat-alat perlengkapan belajar sampai memungkinkan siswa merasa berada di tempat yang lebih menyenangkan untuk belajar. Nah, ini misalnya gimana nih Bu? Nah, misalnya seharusnya meja berada di posisi kanan. Sekarang diubah meja di posisi kiri. Atau biasanya lemari berada di tengah, sekarang buat lemari berada di pinggir seperti itu. Nah, itu kalian ubah-ubah supaya kalian tidak jenuh, supaya tidak itu saja yang kalian lihat, ya karena. Nah, selanjutnya yang keempat adalah memberikan motivasi dan stimulasi baru agar siswa merasa terdorong untuk belajar lebih giat daripada sebelumnya. Nah, motivasi ini dari mana Bu datangnya? Kan? Motivasi bisa datang dari guru, bisa datang dari orang tua, bisa datang dari teman dekat, bisa datang dari orang-orang yang berada di lingkunganmu, dan juga yang paling penting, motivasi itu harus dibangun oleh diri sendiri. Motivasi itu harus ditegakkan oleh diri sendiri. Ya kan? Pokoknya aku harus rajin belajar. Aku bisa kalau aku mau. Nah, salahnya aku nggak mau, misalnya gitu ya. Nah, yang paling penting adalah kalian harus mau. Kalian harus yakin. Tidak ada yang sulit selama kalian belajar mencoba untuk lebih baik. Nah, yang kelima, siswa harus berbuat nyata, tidak menyerah atau tinggal diam, dengan cara mencoba belajar dan belajar lagi, serta menggunakan metode yang bervariasi dalam belajar. Nah, ini tuh seperti apa? Aku tuh besok mau belajar IPA deh.
aku besoknya mau belajar bahasa Indonesia deh. Besoknya lagi aku mau belajar keterampilan deh. Udah, tapi cuman aku mau aja, nggak dilakuin. Nah, ini yang buat kalian susah nantinya. Apa yang kalian inginkan, apa yang kalian rencanakan, apa yang kalian planningkan, harus kalian kerjakan, ya kan? Harus kalian lakukan, ya. Nah, itu yang akan membuat kalian bisa dan mampu dalam mengembangkan belajar kalian, kemampuan akademik kalian. Nah, misalnya untuk pelajaran fisika yang sulit katanya hitungan, buat catatannya warna-warni misalnya, ya kan? Atau dalam menghafal rumus-rumus atau kode-kode. Nah, biasanya cuma menghafal saja. Sekarang ganti dengan menghafal tapi dilakukan, seperti itu. Jadi banyak cara-cara belajar yang bisa kalian buat ya, Nak. Nah, selanjutnya, di sini Ibu akan bertanya kepada anak-anak Ibu yang bisa dijawab di buku kalian. Yang pertama adalah, apakah kalian pernah mengalami kejenuhan belajar? Selanjutnya, apa yang menyebabkan kalian jenuh dalam belajar? Yang ketiga, bagaimana cara anak-anak Ibu, abang dan kakak mengatasi kejenuhan dalam belajar? Terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat untuk abang dan kakak kelas 7 di SMP IT Ulil Albab Pematang Siantar. Semoga kita tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.